Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 1 di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, saya Sri Wilujeng dengan NIM 858858891 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Apa sih pengertian dari pembelajaran terpadu itu? Yang pertama, pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan berbagai aspek dalam satu tema atau topik agar bermakna bagi siswa. Yang kedua, dalam konteks bahasa Indonesia, pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan berbahasa, tetapi juga dipadukan dengan mata kurikulum lain atau lintas kurikulum. Pada hakikatnya, belajar apapun modal utamanya yang harus dimiliki siswa adalah keterampilan baca tulis. Dua aspek keterampilan dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan dan keterampilan baca tulis, khususnya keterampilan membaca, harus segera dikuasai oleh para siswa di SD. Mengapa demikian? Karena kemampuan dan keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa di SD. Dan keberhasilan belajar mereka dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Mereka akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan baik secara lisan dari gurunya atau yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran atau keterampilan membaca tanpa bekal keterampilan dengar baca. Di sini ada contoh sebagai ilustrasi bahwa ada perpaduan lintas kurikulum di SD atau MI akan diambilkan contoh silabus sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang dimuat dalam acuan pengembangan kurikulum Depdiknas 2003 berikut ini, yakni di mata pelajaran sains pada sekolah atau satuan pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di kelas 4 semester 2 waktu 4 kali pertemuan yang mana temanya adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Dengan tujuan hasil belajar, siswa mampu membedakan perubahan wujud yang dapat bolak-balik. Dan indikator dari hasil belajar siswa adalah dapat melaksanakan atau melakukan percobaan untuk mengidentifikasi perubahan wujud benda yang dapat dengan mudah kembali ke wujud semula. Dalam langkah pembelajaran, yakni ada pengorganisasian kelompok kecil. Yang pertama pada pertemuan pertama, yakni menyelidiki perubahan air uap dan kembali lagi menjadi air. Di mana yang pertama adalah A. Tanya jawab tentang pengalaman siswa mengenai terjadinya hujan, baik secara tidak langsung untuk melatih kemahiran berbicara. Kemudian yang B. Penjelasan singkat tentang penggunaan alat. Secara tidak langsung, hal ini melatih atau menangkap informasi lisan. Dalam hal ini yakni keterampilan mendengarkan. Yang C. Kegiatan percobaan. Yang D. Melaporkan hasil percobaan atau melaporkan secara lisan, yakni melatih keterampilan berbicara atau melaporkan secara tulis dengan melatih keterampilan menulis. Kemudian yang E. Menyimpulkan hasil kegiatan di mana lisan keterampilan berbicara atau tulis keterampilan menulis. Kemudian yang F, memberi contoh penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, yakni secara lisan atau mengacu pada keterampilan berbicara. Kemudian di pertemuan kedua, yakni menyelidiki perubahan wujud lilin yang dipanaskan kemudian didinginkan. Di pertemuan ketiga, menyelidiki perubahan wujud gula pasir yang dipanaskan, kemudian mengkristal lagi. Di pertemuan keempat, yakni menyelidiki perubahan wujud air menjadi es dan kembali menjadi air.
Catatannya, langkah-langkah kegiatan sama dengan pertemuan pertama, di mana ada alat, bahan, dan sumber, yakni air, lilin, es batu, gula pasir. Kemudian bahannya ada lampu, sendok makan, cawan, dan labu. Sumbernya ini ada di buku paket IPA kelas 4. Dan untuk penilaiannya, yang pertama ada penilaian pengamatan, di mana penilaian ini diberikan oleh guru pada saat siswa melakukan kegiatan. Kemudian ada penilaian materi, dan penilaian ini diberikan pada saat tanya jawab tentang yang baru saja dilakukan oleh siswa yang disesuaikan dengan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.